Ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana al-khataaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana al-khataaya wasi'al karami. Ya akramal khalqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya dan inayah, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kajian bulanan, dan di sini kita membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karangan Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah taala dalam pembahasan syama'il atau sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di sini di muqaddimah, yang mana dalam muqaddimah ini beliau al-musannif menyebutkan dua pembahasan. Pembahasan pertama yang telah lewat adalah pembahasan makna dari kata syama'il. Ya, kata syama'il itu diambil daripada kata apa? Syama'il itu adalah jamak.
jamak taksir ala wazn fa'ail muntahal jumu' dari mufradnya adalah shimal. Nah, dimaksud dengan shimal adalah at-taba' atau tabiat ataupun akhlak atau sifat. Nah, dan diistilahkan oleh ulama ahli hadis syama'il itu adalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pun sifat yang berupa akhlak ataupun sifat zahir, sifat fisik, wa hakadha ala sabilil majaz. Nah, itu sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Nah, juga pembahasan yang kedua adalah fawaid, faedah-faedah atau al-maqasid atau tujuan-tujuan daripada kita membaca syama'il ini. Baik pun beliau sebagai penghimpun, pengarang kitab atau kita sebagai pembaca, apa niat kita dalam membaca syama'il ini. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa tujuan kan. Nah, di antaranya adalah at-taladzuz bi sifatihil aliyah wa syama'ilihir radiyah. Kita mendengar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan suatu kenikmatan, merasa nikmat dengan mendengar sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun kita tidak berjumpa, tidak sempat mata melihat, namun kita jadikan telinga sebagai pengganti mata ini. Faqad naba sam'i an basari wa hakadha. Iqul Imam Haddad fa illam yusibha wabilun sayyibun nada fatallun bihi yuhyi mawata sarairi. Idza fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dzikrihim unsun liwahsyati khatiri. Kalau seandainya aku tidak sempat untuk bertemu dengan mereka para kekasih karena lain waktu tidak ditakdirkan bisa berjumpa, fa fi dzikrihim, dengan menyebut mereka, dengan mengenang mereka, itu mendatangkan suatu ketenangan untuk hati. Unsun liwahsyati khatiri. Kalau tidak sempat untuk mandi hujan yang deras, jadi tidak apalah, hanya mendapatkan percikan sahaja daripada hujan itu. Fatallun bihi yuhyi mawata sarairi. Namun percikan dari hujan itu bisa untuk menghidupkan yang telah mati daripada hati sanubariku. Itu kata Imam Haddad. Nah, itu kan yang pertama tuh, tujuan yang pertama kita mendengar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk natalazzaz, mengambil kenikmatan. Hakadha, walaupun tidak bisa melihat tapi cukup untuk mendengar sudah masya Allah tentang Nabi SAW. Yang kedua, nah ini yang luar biasa, niat dalam membaca syama'il at-taqarrub, berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Naam, dengan apa? Dengan menyebutkan sifat-sifatnya, dengan memuji-mujinya. Loh, kenapa? Karena di antara kebiasaan dahulu orang kalau mau mendekat kepada seseorang dengan memuji-mujinya dengan syair-syair, gitu kan. Nah, di sini juga beliau sebutkan wala syakka anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa nashrahu wa afdal wa akmal min madhihi sallallahu alaihi wasallam bil qasaid. Kalau seandainya memuji-muji Rasulullah dengan pantun-pantun ataupun syair-syair, itu perihal yang luar biasa. Apalagi membaca syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal dan lebih mulia katanya. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa sosok sahabat yang pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya, wa hakadha. Nah, di sini kan kita sampai sini ya pembahasannya pada pertemuan lalu. Huwa afdal wa akmal min madhihi bil qasaid. Nah, qala musannif rahimahullah taala, qala wa qad radiya amman madahahu biha ka Hassan wa Abdullah bin Rawahah wa Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhum wa kafa'ahum ala dhalik fala syakka annahu yarda amman ya'tani bi jami'i syama'ilihi wa nashriha sallallahu alaihi wasallam. Sungguh baginda Nabi telah memberikan ridhonya, telah ridha terhadap orang-orang daripada kalangan sahabatnya yang memujinya. Wa hakadha, Nabi SAW menyatakan keridhoannya kepada mereka itu. Nah, dan di sini disebutkan tiga sosok sahabat yang baginda SAW menyatakan ridha kepadanya. Padahal banyak ikhwan, bukan hanya 3 sahaja. Kita lihat dulu yang di sini. Siapa yang disebutkan? Pertama Hassan. Siapa Hassan ini? Ada ma'ruf, Hassan bin Thabit Al-Ansari. Hassan bin Thabit yang terkenal memang. Beliau ini adalah penyair Rasulullah SAW. Dalam manaqibnya itu beliau ini panjang umur memang. Asya sittina sanah fil jahiliyah wa sittina sanah fil Islam katanya. Beliau 60 tahun
masa sebelum Islam dan 60 tahun masa di dalam Islam. Masya Allah panjang umur beliau itu emang katanya. Naam, Hasan bin Thabit dalam beberapa manaqibnya, kalau perperangan beliau ikut, tapi beliau enggak mau di depan. Beliau enggak begitu kuat orangnya. Tapi sama Nabi SAW diajak terus. Kenapa? Untuk memberikan pantun-pantun penyemangat untuk para sahabat yang berperang pada saat itu. Wahai kata, sampai-sampai sebagian orang sahabat sedikit merendahkan martabat Hasan bin Thabit karena beliau ini enggak tegas orangnya dalam melawan musuh gitu, perang, pedang segala macam. Akhirnya Nabi SAW menjawab tuduhan itu. Enggak, baginda SAW, fala huwa asyaddu fi qulubihim min nabli ahadikum. Sungguh pantun-pantun Hasan itu lebih berkesan di hati sanubari musuh kalian, lebih daripada kesannya pedang dan panah kalian ini. Begitu. Kalau kalian menyerang musuh dengan pedang dan panah, tapi Hasan bin Thabit menyerang musuh dengan pantun-pantun syair, lah itu lebih berperan, lebih berpengaruh daripada senjata kalian itu. Begitu. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang ma'ruf, ayo Hasan, utarakan pantun-pantunmu. Kenapa? Karena engkau didukung oleh Ruhul Qudus. Karena engkau didukung oleh Jibril. Begitu. Sampai-sampai malaikat Jibril pun mendukung Hasan bin Thabit ini. Padahal dia cuma ngapain? Bukan cuma ngapain. Itu soalnya perihal yang agung. Membuat syair-syair. Dan emang beliau tuh sastrawan, syair-syairnya juga hebat-hebat memang, luar biasa. Nah, dalam manaqib beliau juga sampai-sampai Nabi SAW membuatkan beliau itu mimbar di tengah-tengah Masjid Nabawi. Jadi di depan Masjid Nabawi itu ada mimbarnya Rasulullah untuk khutbah. Di tengah-tengah Masjid Nabawi ada mimbarnya Hasan bin Thabit. Rasulullah yang buatin mimbar itu. Untuk apa? Untuk beliau berdiri di mimbar itu dan beliau untuk mengutarakan syair-syairnya. Oh, begitu emang. Dan karena zaman dulu itu kan syair ataupun pantun itu persis kayak sosial media sekarang, kayak medsos. Jadi penggiringan opini pakai syair dulu tuh, kayak sekarang orang yang punya medsos punya segalanya. Bisa ngebohongin orang, bisa buat fitnah, macam-macam. Nah, dulu juga para penyair-penyair itu mereka yang mempunyai pengaruh. Kadang-kadang terjadi perperangan karena satu atau dua pantun, satu atau dua bait syair. Bisa berdamai karena satu atau dua bait syair. Nah, begitu ikhwan. Itulah Hasan bin Thabit. Di antara syairnya yang sering kali itu dibaca di qasidah-qasidah gitu, luar biasa mengutarakan keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubana dzakal ata'u wa hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Gitu. Qara'na fid duha, sungguh kami telah membaca dalam surat ad-duha. Wa la sawfa yu'tik, ayat yang ada itu wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu akan memberikanmu suatu karunia sampai engkau redha, sampai engkau puas. Kan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ayat itu langsung Rasulullah SAW bilang, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu, kalau seandainya Allah telah memberikanku karunia sampai aku puas, kalau begitu aku tidak akan puas selagi ada satu daripada umatku masih di neraka, kata Nabi SAW. Kalau Allah telah mau memuaskanku, harus semua umatku masuk surga. Begitu. Nah, ini ditekankan oleh Hasan bin Thabit. Wa hasyaka ya Rasulullah fasarra qulubana dzakal ata'u. Maka kami senang dengan karunia itu dan kami pasti memastikan bahwasanya tidak mungkin engkau wahai Nabi Muhammad SAW redha sedangkan ada daripada umatmu masih diadab di neraka. Kan Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir berkata kepada orang-orang di zamannya, antum taqulun inna arja ayah fil Quran qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa nahnu naqul anna arja ayah fil Quran wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Gitu. Kalian, dan yang benar dalam kalangan para ulama itu, ayat apa sih di Al-Quran yang paling memberikan kita harapan? Yang kita membuat kita berharap kepada Allah dengan harapan yang luar biasa. Kebanyakan ulama menobatkan ayat itu.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Itu kan ayat tuh yang paling tenar itu, katanya ini adalah ayat yang benar-benar memotivasi kita untuk senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Namun kata Sayyidina Ja'far Shadiq, kalau pendapat kami tidak, bukan itu ayat yang benar-benar memberikan kami harapan kepada Allah. Ayat yang memberikan kami harapan kepada Allah adalah ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Besar harapan kami untuk mendapat maghfirah dari Allah Ta'ala, karena Allah akan memberikan Nabi Muhammad karunia, dan Nabi Muhammad pasti tidak rela satu daripada umatnya di neraka. Begitu ya, kawan. Semuanya bakal masuk surga insyaallah. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besar harapan kita. Makanya kalau jangan mengandalkan amal ibadah kita, walaupun itu harus beribadah, harus kita giat beramal, tapi yang diandalkan ya andalkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Tatkala orang-orang datang dengan andalannya masing-masing, tapi yang kami andalkan adalah wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajhukal maimun, wajahmu yang menawan, itu hujjatuna, itulah andalan kami, hujjah kami, dalil kami. Begitu ya kawan. Hakadha Hasan bin Thabit Abis-Tabih, dalam bait itu beliau katakan apa namanya, wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam taradattu aini, wa ajmalu minka lam taradattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih indah darimu tak pernah terlihat oleh mataku. Nah begini kawan, riwayatnya aini beliau disebutkan kepada mata beliau, tapi kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin mengganti itu sedikit menjadi ainun, bukan aini, ainun, jadi nakirah. Ada lam lagi, lam berarti mutlak, nakirah fi siyaqin nafi lil umum gitu. Dan yang lebih indah darimu tidak pernah terlihat oleh satu mata pun, siapapun, bukan cuma Hasan bin Thabit saja. Siapa orang punya mata pernah melihat keindahan, tak pernah dia melihat perihal yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi lebih ablagh. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan tidak pernah perempuan melahirkan sosok yang lebih mulia darimu. Begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kau tercipta suci daripada kekurangan, tidak ada kekurangan sama sekali, seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu, begitu. Seakan-akan Nabi sendiri yang mesen, mau mata kayak gimana, mau mata yang kayak gini nih, mau hidung kayak gimana, jadi sempurna semuanya, seakan-akan pesanan. Gitu kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Nabiyyun Hashimiyun Abtahiyun syama'iluhu samahatu wal wafa'u, begitu. Itu yang sering dibacakan kan qasidah. Ada juga qasidah yang indah, luar biasa. Apa namanya? Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadun. Awalnya agharra alaihi lin nubuwati khatamu minallahi mashhudun yaluhu wa yushhadu. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وضم وشغله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. Begitu, itu dalam syairnya. Ada juga syair yang jarang dibacakan, itu bagus tadi. Li thayyibata rasmun lirrasuli wa ma'hadu munirun wa qata'fu rusumu wa tumhadu wa la tanmahil ayat min dari salmatin biha mimbarul hadi alladhi kana yashhadu wa bagi ayatin wa sairi ma'alimin wa rab'un fihi luhul musalla wa rab'un lahu fihi musalla wa masjidu, begitu. Banyaklah syair-syair yang luar biasa memang. Sampai-sampai ada yang mencetak diwan. Diwannya siapa? Hasan bin Thabit. Diwan itu kalau bahasa kita apaan? Kitab pantun, kitab qasidah. Sebenarnya hatta di budaya kita sih, pantun itu suatu yang indah.
Tapi nggak terlalu berpengaruh ya kalau di bahasa kita. Ya pantun itu buat inilah, buat lucu-lucuan. Oke. Kalau biasanya ada apa tuh lamaran ya. Sebelum masuk lamaran atau nikahan tuh biasanya tuh sebelum masuk nikahan. Apa namanya? Balas pantun. Nah, sebelum masuk rumah pengantinnya, ayo maju dari yang pihak laki-laki, itu kan ya, dibalas sama yang pihak perempuan, begitu. Dulu, ya Mas Manal, makin kesini makin hilang kayak budaya kayak gitu. Dulu banyak kita lihat tuh. Wah, dulu ada beberapa acara TV sampai balasan pantun, sekarang udah nggak ada lagi deh. Jadi dulu itu pantun tuh luar biasa ya, sangat-sangat berperan. Kata, la ilaha illallah. Sudah ada Ustaz? Belum ya? Oke. Nah, ini kan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Di sini beliau dikatakan beliau wafat pada tahun 54 Hijriyah wahakala. Sayyidina Hasan bin Thabit Al-Ansari. Nah, kemudian siapa? Abdullah bin Rawahah. Nah, ini juga Al-Ansari juga. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat yang ma'ruf ini. Penyair juga. Ada juga beberapa syair-syairnya. Nah, beliau ini yang ma'ruf di antara syairnya itu apa namanya? In anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma lagiti. Itu di antara syair beliau. Abdullah bin Rawahah, beliau ini terkenal dengan beberapa mauqif. Ya. Di antara mauqifnya yang luar biasa ini, itu disebutkan di mana? Di Kutubus Sirah ma'ruf, Sirah Ibn Hisham wa ghairuh. Jadi setelah menangnya Rasulullah SAW dari Yahudi yang ada di Khaybar. Jadi begini ceritanya. Ada dulu kelompok orang Yahudi tinggal di tempat namanya Khaybar. Gitu. Nah, mereka punya perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW. Tapi di akhir cerita mereka berkhianat. Akhirnya diperangilah mereka oleh Nabi SAW. Di Khaybar itu. Itu kan tempatnya agak jauh tuh emang dari Mekah, dari Madinah. Sampai sekarang masih tenar tuh tempatnya. Subur sih emang, tanahnya subur, ada gunung segala macam, bagus. Akhirnya apa? Baginda Nabi SAW menang melawan Yahudi Khaybar itu. Itu ceritanya Nabi SAW yang cari di mana Sayyidina Ali. Besok aku akan berikan bendera kepada seorang pemuda yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan pada malamnya itu. Besoknya sahabat pada nongol semua mau ngambil bendera itu. Tahu-tahu Nabi SAW menunjuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak ada waktu itu, lagi sakit mata. Mana Ali? Nggak bisa. Aneh, panggil harus. Dituntun Sayyidina Ali. Saking nggak bisa ngelihatnya dituntun. Nabi SAW akhirnya ludahin mata Sayyidina Ali dan langsung sembuh ketika itu juga ikhwan. Nah, habis itu Nabi SAW memakaikan ini imamah kepada Sayyidina Ali. Nah, dari situ katanya sanadnya imamah. Ya, ulama-ulama ahli tasawuf itu. Ketika Nabi SAW memberikan imamah kepada Sayyidina Ali ketika mau memasuki perang Khaybar itu. Kemudian dari Sayyidina Ali terus turun ke bawah. Begitu. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali maju. Wala imdi wala taltafit. Maju, engkau jangan menoleh. Maju berapa langkah? Dipanggil Rasulullah SAW, ya Ali. Nah, diuji tahu-tahu ini. Kan jangan menoleh. Nah, sekarang gimana? Noleh enggak? Ya masih ingat, alhamdulillah beliau. Berhenti tapi enggak noleh ke belakang. Marhaba ya Rasulullah. Baru Nabi SAW berikan sabda yang luar biasa di situ. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu lebih baik daripada kalau bahasa kita dunia dan seisinya. Walaupun humrun ni'am itu banyak versinya. Lebih baik daripada satu lembah yang berisi onta yang merah, atau lebih baik daripada harta-harta yang indah, dunia dan seisinya. Ini padahal hadis ini Nabi SAW berikan kepada Sayyidina Ali ketika beliau mau masuk ke medan perang. Artinya apa? Masalah perang itu bukan targetnya kita puas. Wah, puas bisa habisin. Bukan itu target perang itu. Target perang itu adalah membawa hidayah. Wah, kata ikhwan, kalau seandainya kau bisa menyampaikan hidayah tanpa perang, maka tak butuh, enggak perlu untuk perang. Wah, kata ikhwan. Karena ini hadis ini Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Ali ketika beliau mau masuk ke medan perang.
Nah, akhirnya Sayyidina Ali masuk ke medan perang itu Khaybar, dan itu mereka di Khaybar itu ada hisn, ada benteng. Pintunya itu tebal dan keras. Itu di akhir cerita dibuka akhirnya gerbang itu diangkat oleh Sayyidina Ali. Dalam cerita itu kan Sayyidina Ali merusak benteng itu dan mengambil pintu itu dengan satu tangan, tangan kiri. Bukan cuma itu, dan beliau angkat dan beliau lemparkan. Terbang tuh gerbang dari ujung prajurit ke ujung prajurit. Pas di akhir perperangan, yang hadir di Ma'rakah itu berusaha untuk bukan mengangkat, berusaha untuk menggerakkan pintu itu, nggak sanggup. 40 orang nggak sanggup untuk menggerakkan saja, nggak sanggup apalagi ngangkat. Sedangkan Sayyidina Ali dengan satu tangan kiri lagi, bukan cuma ngangkat, nemparin. Oke. Dan juga, nah itu di perang Khaybar itu tuh ada cerita Sayyidina Ali butuh siapa? Marhab, qad syagga marhab biha wa qala biha bab Khaybar wa ahlu Khaybar syarid in ad hadba yashil ma shall waliduh yagdar ma jada min ba'id. Itu yang orang marhab itu Sayyidina Ali berapa kali mubarazah, di antaranya yang paling tenar di Khandaq dengan Amr bin Wud, yang kedua di Khaybar dengan Marhab. Yang ceritanya itu yang bertebaran debu, tapi sahabat nggak tahu siapa yang menang ini. Sampai akhirnya Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar, tahu-tahu yang musuhnya itu orang tenar terkenal, ahli pedang yang hebat. Tahu-tahu yang musuhnya Sayyidina Ali Marhab sudah terbelah dua. Dibelah oleh Sayyidina Ali. Ini apa ceritanya? Nah, kok kita cerita Khaybar? Nah, begini ceritanya. Setelah Khaybar itu kalah, ya kan? Mereka punya perjanjian. Sebenarnya mereka diusir dan semua aset mereka disita oleh kaum muslimin. Tapi mereka nego. Nego apa? Biarkan kami tetap di sini, tapi hasil panen kami untuk muslimin. Boleh. Akhirnya nego berapa persen? Setengah-setengah. Yaudah. Karena memang tenar, korma di Khaybar itu bagus, mahal-mahal. Jadi hasil kormanya setengah untuk mereka, setengah diberikan ke Madinah, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Kalau bahasa kita pajak, gitu. Dan dibiarkan mereka tinggal di situ, dimaafkan. Nah, apa yang terjadi di tahun berikutnya? Nabi Muhammad SAW menyuruh Abdullah bin Rawaha, kau, udah mereka ini waktu mereka panen, kau pergi ke sana, kau hitung berapa hasil panen mereka, tagih mereka 50-50. Datanglah Abdullah bin Rawaha ini ke Khaybar, dan beliau kalau bahasa Arabnya khars, menghitung berapa nih hasil panennya. Oke, berarti hasil panen sekian kilo untuk kalian, dan sekian kalian harus serahkan ke kaum muslimin sebagaimana perjanjian. Kalau enggak bisa diusir tuh, karena mereka kalah perang. Apa yang terjadi? Begini ikhwan, ini lucu. Ini senantiasa terjadi karena mereka kalangan orang Yahud. Nah, inilah ceritanya Yahud ini. Apa yang terjadi? Akhirnya beberapa dari kalangan pembesar-pembesar Yahudi Khaybar itu ngumpulin, dalam riwayatnya itu huliyyin nisaihim, perhiasan-perhiasan perempuan, emas-emas dikumpulin, dikasih hadiah ke Abdullah bin Rawaha. Katanya, ini hadiah untukmu, wa khaffif alaina. Rubah pola hitungnya, jangan 50-50. Berapa? 70-30 aja. Berikan 70 kepada kami, 30 engkau bawa ke muslimin. Ntar engkau bilang, inilah 50-50. Nah, ini hadiah buat ente. Apa hadiahnya? Perhiasan emas-emas tadi, perempuannya Nisa Khaybar itu. Ya, kalau bahasa kita apa itu namanya? Nyogok. Jadi nyogok itu budayanya Yahudi, kawan, sebenarnya. Dari awal begini cara mereka tuh main, nyogok sana, nyogok sini. Tapi sekarang kayak gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Apakah Abdullah bin Rawaha terpengaruh dengan itu? Ketika Abdullah bin Rawaha melihat emas yang banyak tuh, ceritanya tuh, beliau bilang kayak gini, laqad ji'tukum min 'indi ahabbin nasi ilayya wa antum abghadun nasi ilayya wa ma hubbi li nabi Muhammad wa bughdhi
alaikum, sungguh aku telah datang dari orang yang paling aku cintai, Nabi Muhammad. Dan aku kesini, kalian adalah orang yang paling aku benci. Namun cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian tidak membuat aku merubah angka yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Angka yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW 50-50, aku akan jalani itu. Aku bisa saja karena aku cinta kepada Rasulullah, aku benci kepada kalian, aku bisa membolimi kalian karena ada pada tanganku sekarang ini. Aku bisa saja rubah itu 70-30, berikan kami 70, ambil kalian 30. Kalau enggak aku bisa fitnah kalian. Itu bisa-bisa saja. Tapi enggak, cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian tidak membuatku semena-menanya untuk menghitung. Dan apa yang kalian sogokkan ini adalah hada suhd la na'kulu. Kami enggak makan yang kayak gini. Terima kasih banyak. Enggak mempan disogok. Jangankan terpengaruh dengan harta, cinta aja tidak membuat aku zalim. Kebencian aja tidak membuat aku zalim. Ini luar biasa ya ikhwan. Berkata orang-orang Yahudi pada saat itu, "Gal bihadza gamatis samawati wal ard." Dengan keadilan yang seperti ini, Allah Ta'ala tegakkan langit dan bumi. Salam Nabi Muhammad. Adzan Isya. Kita dengar adzan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Sedikit kita meneruskan ikhwan pembahasan tadi tentang Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Jadi begitulah beliau sebagai utusan Rasulullah kepada mereka yang wajib membayar jizyah, yang wajib membayar jizyah pada saat itu, yang diupayakan beliau itu untuk merubah hitungannya dengan sogokan, namun beliau balik gitu. Jangankan sogokan,
cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian tidak merubah hitungan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku bisa saja menzalimi kalian. Karena memang beliau tuh gerem banget, benci banget sama kaum Yahud Khaybar pada saat itu. Tapi tetap aja beliau nggak berani untuk mengotak-ngatik hitungan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi emas dan beratnya itu nggak seberapa dengan itu semua. Hadza Abdullah bin Rawahah, itu di antara mauqif yang tenarnya. Abdullah bin Rawahah, ikhwan, ini nih yang juga beliau tenar dengan beliau syahid, ya kan, di perang Mu'tah. Beliau dinobatkan sebagai panglima perang ketiga. Jadi Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan di tahun ke-8 itu, ke-8 Hijriyah. Pasukan itu sebenarnya Sariyah, tapi karena banyaknya pasukan itu dinamakan Ghazwah, begitu, Ghazwat Mu'tah. Kalau Sariyah itu kan pasukan yang dikirim Rasul, tapi Rasulullah SAW nggak ikut. Sariyah namanya. Kalau Ghazwah berarti Nabi Muhammad SAW ikut dalam pasukan itu Ghazwah. Tapi kalau Sariyah ini karena banyaknya, berapa banyaknya? 3.000 sahabat yang Nabi kirim ke Mu'tah. Mu'tah nama padang, sekarang di Yordan. Dulu kan Yordan punya Romawi, ya, begitu. Itu peperangan muslimin pertama dengan Romawi, yang hasilnya imbang tuh ceritanya Mu'tah itu. Tapi kalau kita lihat dari berapa yang gugur, jauh banget bedanya, dan berapa yang hadir jauh bedanya, enggak setimpal. Kaum muslimin berapa? 3.000. Untuk bayangin ya, kaum muslimin 3.000. Romawi 200.000. Berapa itu? Jomplang banget kan ya. 3.000 lawan 200.000. Tapi coba, berapa yang gugur? Yang gugur dari kaum muslimin cuma 12. Yang gugur dari kaum muslimin cuma 12. Sedangkan yang gugur dari kalangan mereka, orang-orang Nasrani itu puluhan, begitu ya kawan. Ajib, jauh banget. Jadi Nabi SAW menentukan Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai panglima perang pertama, memberikannya bendera. Dan Nabi bilang kalau seandainya Zaid ini gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib meneruskan bendera. Itu berarti jelas tuh, Zaid pasti akan gugur. Dia sudah pasti, pasti gugur. Diteruskan Nabi SAW, kalau seandainya Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka siapa yang meneruskan? Nah ini Abdullah bin Rawahah ambil bendera. Jika pasti berarti Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib akan gugur. Kakaknya Sayyidina Ali, Ja'far itu. Dan Nabi meneruskan, kalau seandainya Abdullah bin Rawahah juga gugur, maka coba kalian lihat siapa yang pantas untuk memegang bendera ini. Berarti tiga-tiganya memastikan dirinya pasti akan gugur semua. Karena Nabi meramalkan begitu kan, begitu dalam hadis itu ya. Maka pergilah 3.000 sahabat ini ke Romawi pada saat itu di Mu'tah. Berapa hari perperangan itu lama ya kawan, mulai hari pertama ila akhir. Dan memang 1-2 hari, di hari keempat kalau tidak salah gugur Sayyidina Zaid bin Harithah, karena mereka orang-orang kafir tahu pusat titik kekuatan itu di bendera. Jadi mereka incar tuh yang megang bendera. Gugur Sayyidina Zaid bin Harithah, dibawa oleh Sayyidina Ja'far. Sehari setelahnya gugur juga Sayyidina Ja'far. Cerita yang ma'ruf itu kan, mereka incar Sayyidina Ja'far, mereka potong tangan kanannya, beliau pegang bendera dengan tangan kiri, dipotong juga tangan kirinya. Akhirnya beliau megang bendera dengan begini, dengan pundaknya begitu. Akhirnya beliau gugur. Baru dipegang bendera oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib gugur, didapatkan lebih dari 800 tusukan antara pedang dan tombak, semuanya di depan, nggak ada di belakang. Berarti apa? Nggak mundur sama sekali gitu. Wah, 800 tusukan, semua di depan ya kawan. La ilaha illallah. Nah, akhirnya Allah Ta'ala menggantikan, kan karena beliau habis kedua tangannya, maka Allah Ta'ala menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap. Yatiru bihima fil jannati haitsu syaa. Dengan sayap itu dia akan terbang di surga kemana aja dia mau. Begitu. Pas dalam peristiwa Mu'tah itu Nabi Muhammad lagi di Madinah, duduk dengan sahabat-sahabatnya menceritakan. Jadi sekarang Nabi SAW melihat live streaming. Sekarang begini, sahabat pada dengerin. Sekarang gugur Abdullah Zaid bin Harithah dan Ja'far mengambil bendera. Dijelasin, diceritain. Ketika Sayyidina Ja'far gugur, langsung Nabi diam dan menangis Nabi SAW. Gugurnya Sayyidina Ja'far.
Ja'far At-Tayyar kan, diberikan julukan At-Tayyar. Tayyar itu artinya yang terbang. Habis itu ketika Nabi SAW diam sebentar nangis, habis itu menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung sahabat, kok Nabi jawab salam siapa? Nabi SAW bilang, ini barusan Ja'far, barusan gugur di Mu'tah sana. Dia diarak oleh malaikat. Sebelum dia naik ke surga, dia mampir dulu untuk menemuiku, untuk memberikan salamnya kepadaku. Nah itulah Ja'far bin Abi Thalib. Hai Umar, kalau nyeritain itu luar biasa. Enggak mau ke surga dulu, enggak mau dapat nikmat barzakh dulu. Entar, aku mau ke Madinah dulu. Mau ngasih salam ke Nabi Muhammad SAW. Gitu, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Padahal Sayyidina Ja'far itu barusan balik dari mana? Dari Habasyah. Dari Habasyah. Beliau sebagai lisanul muslimin di Habasyah. Dan Nabi SAW cinta dengan Sayyidina Ja'far itu. Ketika menangnya Khaybar, pas itu datangnya Sayyidina Ja'far. Maka Nabi bersabda, la adri bi ayyihima ana ashaddu faraha, bi gudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Aku bingung, kata Nabi SAW, dengan apa aku gembira, apakah dengan menangnya muslimin di Khaybar atau dengan datangnya Ja'far ini dari Habasyah. Dan memang nih kata sahabatnya, dari kalangan sahabat Nabi SAW yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad adalah Ja'far ini. Bukan cuma wajah, akhlaknya pun mirip. Makanya dalam hadis, ya Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi wa anta khuliqta min at-tin alladhi khuliqtu minhu. Wahai Ja'far, engkau menyerupaiku fisik dan juga akhlak, dan engkau tercipta dari tanah yang mana aku pula tercipta dari tanah itu, kata Nabi SAW. Luar biasa Sayyidina Ja'far itu, lebih tua daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib 2 tahun. Wah, luar biasa Sayyidina Ja'far itu, ikhwan. Setelah gugur Sayyidina Ja'far, siapa yang megang apa? Bendera. Nah ini nih Abdullah bin. Nah, begini ceritanya. Ketika Abdullah bin Rawahah, sekarang gilirannya untuk megang. Beliau tadinya agak ragu. Dan beliau yakin kalau beliau megang pasti beliau mati. Kan sudah dibilang oleh Nabi SAW. Lalu beliau membuat syair, mengajak dirinya, kenapa ente takut? Kenapa ente enggan? Nah, itu keluarlah syair-syair yang luar biasa. In anti illa usbu'in damiti, in anti illa usbu'in damiti, wa fi sabilillahi ma lagiti. Hakikat dirimu ini hanya bagaikan telunjuk, jari yang kena luka. Begitu tusukan musuh itu, kau akan mati syahid. Kalau engkau tak mati di sini, akan datang waktu mati. Engkau sakit, takut ditusuk musuh. Persis sama kayak telunjuk ketika berdarah, kayak gitu. Rasanya tusukan musuh. Dalam syairnya itu. Berpanjang syairnya itu, ikhwan. Wa fisabilillah ma lagiti. Nah, inilah fisabilillah sekarang. Dengan syairnya itu akhirnya beliau menyemangati dirinya sendiri dan semangat beliau ngambil akhirnya bendera itu dan meneruskan perjuangan. Akhirnya tumbang juga Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Wah, kata ikhwan. Habis itu apa? Setelah tumbangnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah, gimana kaum muslimin? Berkumpullah kaum muslimin dan mereka tentukan siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, itu pertama kalinya Khalid bin Walid memegang bendera begitu, menjadi panglima perang dengan musyawarah kaum muslimin di Ghazwah Mu'tah itu. Kata Nabi SAW ketika menceritakan momen itu, sekarang kaum muslimin telah memilih seorang yang sebagai Saifullah sallallahu alal musyrikin. Inilah pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Nabi sendiri yang bilang ini pedangnya Allah. Makanya dikatakan Khalid bin Walid itu, beliau kan perang kemana-mana kan ya. Kemenangan muslimin di masa Sayyidina Abu Bakar, kemenangan muslimin di masa Sayyidina Umar, itu berkat Khalid semua. Dari perang Yarmuk, perang Qadisiyah, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, perang Ajnadin, banyak. Itu berkat Khalid semua, ikhwan. Dibilang gini, tidak ada sejengkal dari tubuhku melainkan itu ada luka. Dan tidaklah aku menghadiri suatu peperangan melainkan aku berharap untuk mati syahid di situ. Tapi apa? Tapi yang ada aku mati di kasur. Gitu. Seperti matinya hewan-hewan katanya. Fala nahmat a'yunul jubana, gitu dia bilang. Padahal aku berharap untuk bisa mati syahid. Kata ulamanya, enggak, dia enggak bakal bisa mati syahid. Kenapa? Karena dia adalah pedangnya Allah.
Kalau seandainya beliau terbunuh di medan perang, berarti ada orang yang berhasil mematahkan pedangnya Allah. Maka Allah Ta'ala jaga. Ini nggak bisa dikalahin ini. Meninggal di kasur aja. Hakadha Khalid bin Walid. Hakadha ikhwan. Taktiknya Khalid bin Walid luar biasa dalam perang Mu'tah itu kan. Sayyidina Khalid bin Walid melihat ini nggak bakal kelar. Sekian hari lamanya kita perang. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid bikin taktik untuk mundur. Tapi mundur dengan terhormat. Gimana? Nah, itu diganti. Yang dari kemarin-kemarin perang di sebelah kanan Maimanah, diganti ke sebelah kiri. Yang dari depan ke belakang, begitu. Dan juga diminta beberapa kaum muslimin main pasir di belakang. Bingung sahabat, ngapain kok aneh taktik perangnya? Begini, bukan begini. Lama-lama sedikit kita mundur dikit-dikit. Mereka juga pasti akan mundur. Pas besoknya benar ikhwan, diganti posisi perang itu. Tahu-tahu yang musuh melihat, loh kok ini mukanya baru semua, ya kan? Sekian hari mereka berlawanan dengan muka-muka yang ma'ruf, tapi kok ini berubah mukanya? Padahal bukan berubah, cuma berubah posisi aja, bukan orang baru. Dan juga ada di belakang itu ada debu-debu berterbangan. Artinya apa? Orang-orang musuh mengira ini datang pasukan baru, berarti muslimin ini. Begitu. Ini baru semua orangnya nih. Begitu. Itu akhirnya membuat musuh takut. Musuhnya mundur, muslimin juga mundur dikit-dikit. Sama-sama mundur akhirnya, jadi imbang. Perang Mu'tah itu. Taktiknya siapa? Khalid bin Walid. Luar biasa itu. Nah. Ini apa ceritanya? Abdullah bin Rawaha. Magamnya beliau ada di Mu'tah. Kemarin kita ziarahin. Luar biasa. Harum ikhwan. La ilaha illallah. Di antara syairnya juga yang sering di mana di mana? Di nahwu itu. Ya Zaidu Zaidal ya'malati dhubbali. Beberapa syairnya ada di pelajaran ilmu nahwu itu ada. Abdullah bin Rawaha. Oke, setelahnya wa Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu taala anhum. Ka'ab bin Zuhair, oh ini ma'ruf ini, penyair yang luar biasa. Luar biasa. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Kita mulai dari abahnya dulu. Abahnya namanya Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma sastrawan yang tenar di masanya, yang syairnya itu dikenang sampai sekarang. Nah, abahnya ini pernah menulis qasidah pantun, itu dinobatkan sebagai qasidah yang paling indah sastranya, sampai-sampai digantungin di Ka'bah. Nah, di masa-masa itu ada 7 qasidah yang dinobatkan sebagai qasidah yang paling hebat lah dari kisah itu. Sampai sekarang kalau kita baca, kita merasa, wih bener deh. Jadi pantun Arab itu lain ikhwan, ada rasanya memang. Nah, 7 qasidah, ada yang bilang 10, ada yang bilang 14. Itu kan dipelajari namanya al-mu'allaqat, al-mu'allaqat as-sab' atau al-mu'allaqat al-'ashr. Di antaranya mu'allaqat Umrul Qais. Nah, ini mu'allaqat Zuhair bin Abi Sulma. Itu mim. Apa ingat yang akhirnya itu mim itu di antara bait yang beliau sebutkan di qasidah itu. Wa a'lamu ilmal yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Itu mi semua. Itu Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma enggak mendapatkan Islam, soalnya dia tinggal di masa jahiliyah, enggak tempat dengan Nabi Muhammad SAW. Zuhair bin Abi Sulma punya anak 2. Kedua-duanya penyair. Yang satu namanya Bujair, yang kedua namanya Ka'ab. Nah ini nih. Orang banyak mengenal Ka'ab, padahal Bujair juga Masya Allah. Justru Bujair ini masuk Islam duluan. Namanya Bujair bin Zuhair. Bujair ini ceritanya tinggal di Mekah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Bujair ikut hijrah ke Madinah. Nah, dulunya Ka'ab bin Zuhair ini di softnya orang-orang kafir, menghina-hina Islam, menghina-hina Nabi Muhammad SAW dengan lisannya. Akhirnya kakaknya itu mulai nulisin surat ke adiknya. Sampai kapan kau kayak gini? Ayo masuklah ke Islam. Tapi nggak mau. Ka'ab bin Zuhair nggak mau masuk Islam. Itu abiyat daripada Bujair itu masih ada ikhwan, dinukil oleh ulama-ulama sirah. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW membuka kota Makkah, Fathu Makkah, mengambil alih kota Makkah, Nabi SAW memvonis beberapa orang harus dihabisin, dieksekusi. Di antaranya ini Ka'ab bin Zuhair. Kalau kalian lihat Ka'ab bin Zuhair, habisi dia.
walaupun dia masuk ke Masjidil Haram, walaupun dia bergantungan di astaril Ka'bah, di Ka'bah, habisin dia. Karena bahaya lidahnya itu. Itu media tadi diceritakan. Nih, dia punya media bahaya, harus dihabisin ini. Benar tahu sahabat nyari itu, dan benar tahu dia sembunyi masuk ke Masjidil Haram dan sembunyi di belakang sitarnya Ka'bah. Mau dibunuh sama sahabat. Apa yang terjadi, ikhwan? Nah, itu dia yang terjadi. Ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW, dia terpesona dengan Rasulullah SAW. Sama kayak gini, sama kayak Hasan bin Thabit. Kenapa kok Hasan bin Thabit menjadi luar biasa sama Rasulullah SAW? Dulu ceritanya, kembali ke Hasan bin Thabit sebentar ya. Dulu ceritanya Hasan bin Thabit itu diupah oleh musuh, oleh orang-orang Yahudi. Ceritanya, oh ini penyair nih, kita kasih fulus sedikit, aneh maunya ente caci maki. Itu Muhammad tuh, caci maki. Karena medianya bagus nih, syairnya, sastranya tinggi. Hasan bin Thabit berkata, ya aku mau caci maki apanya? Aku harus lihat dulu. Jangan kau lihat dulu. Caci maki aja. Bingung. Lah gimana caci maki? Sisi mana yang aku harus caci? Aku harus lihat dulu sosok yang aku mau caci maki itu. Ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Hasan bin Thabit mau melihat Nabi Muhammad SAW, demi untuk mengarang pantun mencacinya, justru terbalik. Dia melihat Nabi SAW, terpesona dengan keindahan Nabi SAW. Masuk Islam yang ada akhirnya. Menjadi penyair pemuji Nabi SAW. Yang tadinya dia diupah untuk mencaci Nabi SAW. Itu Hasan. Sama juga ini Ka'ab bin Zuhair difitnah oleh orang-orang Mekah untuk kafir. Benar, akhirnya dia buat syair menghina-hina, tapi dia belum pernah bertemu. Nah, begitu. Ketika dia bertemu Nabi Muhammad SAW, mendekat dan terpesona dengan wajah indah Nabi Muhammad SAW, masuk Islam akhirnya. Pada saat itu juga, padahal mau dihabisin sama sahabat, akhirnya dia masuk Islam. Dan seketika itu juga, pas dia masuk Islam, dengan irtijalnya langsung dia membuat syair pantun yang luar biasa. Itu depan Ka'bah itu. Beliau membuatkan qasidah yang azim. Banat su'adu namanya. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa ma su'adun ghadata bainin ila akhirih. Wa inna Rasulullahi min ghairi miryatin muhannadun min suyufillahi maslulu, min suyufil hindi maslulu, dirubah min suyufillahi maslulu. Gara-gara qasidah itu kan luar biasa, itu keren. Banyak ulama kita mengarang syarah dari qasidah itu. Imam Suyuti punya syarah, Ibn Hajar juga punya syarah terhadap qasidah itu. Tinggi banget sastranya, ikhwan. Gara-gara qasidah itu Nabi SAW senang. Bukan cuma mengampuni, memberikan maaf, bukan cuma itu. Juga Nabi SAW memberikan hadiah berupa selendang. Itu ada bahasa Arab namanya burdah tuh. Nabi SAW memberikan burdahnya kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Zuhair ini. Begitu. Padahal sahabat sudah ngincerin selendangnya Nabi. Atau Nabi kasih ke orang yang barusan tadi divonis harus dihabisin. Tapi karena dia masuk Islam dan karena dia menyubuhi Nabi SAW, dia dapat selendang itu. Begitu, ikhwan. Itu wa kafa'ahum 'ala dzalik. Dan sungguh Nabi SAW telah memberikan mereka hadiah atas pujian-pujian mereka itu semua. Nah, di antaranya ini yang ma'ruf nih, Ka'ab bin Zuhair. Itu dalam sejarahnya, kemana sih burdah itu yang Nabi berikan kepada Ka'ab bin Zuhair? Turun temurun. Diambil oleh anaknya. Jadi keberkahan gitu ya. Anaknya dari anaknya sampai di masa Marwan yang terakhir daripada khalifahnya Bani Umayyah, dia membeli akhirnya. Membeli burdah selendang Nabi Muhammad SAW dengan harga yang mahal. Habis itu ngilang, enggak tahu kemana itu selendang itu. Nah, dari itulah Imam Busiri mengarang qasidah pujian kepada Rasulullah dan beliau namakan sebagai burdah. Itu tafaulan, meniru daripada hadiah Rasulullah yang Rasulullah berikan kepada Ka'ab bin Zuhair, begitu. Tapi burdahnya burdah ma'nawiyah. Burdah ma'nawiyah. Fala syakka annahu yarda amman ya'tani bi jam'i syama'ilih. Tidak diragukan lagi Nabi Muhammad SAW redha dan senang kepada orang-orang yang mempunyai perhatian untuk mengumpulkan, menghimpun syama'ilnya, wa nasyriha, dan menyebarkannya, mengajarkannya. Ataupun insyaallah yang hadir di majelis ini semua insyaallah mendapatkan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah redha dengan orang-orang yang memujinya, membalas mereka dengan kebaikan yang kita harapkan, semoga Rasulullah juga redha terhadap kita sebagai orang yang senantiasa membaca, menyebarkan, mengkaji syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah ikhwan
sekelumit daripada apa yang kita bisa jelaskan pada saat ini. Sebenarnya bukan cuma 3 ini kan, di sini disebutkan 3. Ada siapa lagi yang pernah memuji-muji Rasulullah dengan syairnya? Banyak ikhwan dari kalangan sahabat. Ya makanya kalau kita ngarang-ngarang syair pantun pujian kepada Rasulullah, ini kita meniru sahabat. Begitu. Pamannya Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Izinkan aku untuk memujimu dengan syair-syairku ya Rasulullah. Qul ya ammah la yafqudillahu faka. Silahkan katakan syair-syair pujianmu wahai paman. Sayyidatuna Aisyah juga ada pujian-pujian syair beliau. Siti Fatimah juga ada. Dengan sanad lagi ada musnadah itu. Abiyat pujian-pujian beliau kepada baginda Nabi SAW. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi Abu Thalib pamannya Rasulullah juga ada pujian syair-syair itu kepada Nabi SAW. Sampai-sampai juga bukan kalangan sahabatnya laki aja, ada sahabat perempuan, ibu-ibu namanya Al-Khansa. Nah, kita ceritain pada pertemuan lalu Al-Khansa itu. Juga di antara penyair. Sampai-sampai ada Al-Hafidh Ibnu Sayyidin Nas. Mengarang kitab namanya Minahul Midah. Di situ beliau menyebutkan sahabat-sahabat yang pernah memuji Rasulullah dengan pantun-pantunnya. 100 lebih totalnya ikhwan. Sahabat yang sudah memuji-muji Rasulullah dengan pantun-pantunnya itu. Makanya kalau yang bisa pantun dari kalangan kita, daripada buat pantun yang gak jelas, mending pantun pujian kepada Rasulullah SAW. Oh indah kali ikhwan. Pantun pujian kepada Rasul, menyemangatin orang berbuat baik, kan asyik dengarnya. Ya enggak? Oh hakata. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Nah, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan akan datang, masih membahas tentang tujuan-tujuan kita membaca syama'il. Yang akan dibahas ini luar biasa, ini ada beberapa nukilan dari nasnya Imam Asy-Syafi'i. Nanti di kitab Ar-Risalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah taala berikan kita inayah dan hidayah dan riayah minal Habib sallallahu alaihi wasallam wa minhu taala. Semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang dibangun oleh Nabi SAW, diridhoi oleh baginda Nabi SAW, didekatkan kepada baginda Nabi SAW, zahir wa batin, amin ya rabbal. Allahumma ya man wafaqa lil khairi fa alaih wa wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.